Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 dalam masa biasa yang ke-26. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengampuni setiap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepadamu. Semoga kami memperlihatkan sabdamu dan merasakan melimpahnya kerahiman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini adalah salah satu bagian yang keras dari pewartaan Yesus. Ia mengecam kota-kota yang sudah menerima banyak mujizat dan tanda-tanda, tetapi tetap tidak bertobat. Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Kata-kata Yesus tegas. Mereka akan menerima hukuman lebih berat daripada kota kafir seperti Tirus, Sidon, bahkan Sodom. Karena mereka menolak kasih Allah yang hadir nyata di tengah-tengah mereka. Pesan Injil yang kita dengar pada hari ini bukan sekedar untuk orang-orang zaman Yesus, melainkan juga untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Sejauh mana kita sungguh menanggapi panggilan pertobatan? Sejauh mana kita menerima kehadiran Yesus dalam hidup kita? Maka mari kita renungkan 3 hal dari sabda Tuhan yang hari ini kita dengar. Yang pertama, pertobatan adalah jawaban atas kasih Allah yang hadir. Korazim, Betsaida dan Kapernaum bukan kota sembarangan. Di sanalah Yesus banyak berkarya, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, mewartakan kerjaan Allah. Namun meski melihat dan mengalami karya Yesus, hati mereka tetap keras.
Pertobatan bukan sekadar perasaan menyesal, tetapi perubahan arah hidup dari jalan yang menjauh dari Allah menuju jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yesus menegaskan, tanda-tanda Allah harus direspons dengan pertobatan nyata. Dalam kehidupan kita, banyak tanda kasih Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, alam yang subur, bahkan sakramen-sakramen yang kita rayakan. Itu semua adalah tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tetapi apakah tanda-tanda itu membuat kita semakin dekat dengan Allah? Atau kita malah sibuk dengan urusan sendiri tanpa hati yang berubah? Yang kedua, semakin besar rahmat yang diterima, semakin besar tanggung jawabnya. Yesus menegaskan bahwa Tirus, Sidon, bahkan Sodom akan lebih ringan hukuman dibandingkan Korazim dan Betsaida, karena kota-kota itu tidak menerima kesempatan besar yang diberikan kepada Israel. Semakin besar berkat dan kesempatan yang kita terima, semakin besar pula tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kita yang sudah menerima baptisan, Ekaristi, dan Sabda Tuhan setiap minggu, tidak boleh hidup biasa-biasa saja. Kita harus sungguh berbeda, lebih sabar, lebih peduli, lebih setia. Kalau tidak, iman kita hanya tinggal di mulut dan bukan di hati. Dalam konteks kehidupan kita di Papua, secara khusus di kota Jayapura ini, kita bisa melihat banyak sekali rahmat Allah berupa alam yang kaya, budaya yang indah, dan iman yang subur. Tetapi bagaimana kita menjaga semua itu? Apakah kita syukuri dengan hidup rukun dan adil? Atau kita biarkan sikap serakah, malas, rakus, atau konflik merusak berkat yang Tuhan berikan itu? Yang ketiga, menolak utusan Kristus berarti menolak Kristus sendiri. Yesus menutup sabdanya dengan kata-kata ini, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Artinya, pewarta Injil, entah rasul, imam, katekis, penggerak kombas, atau siapapun yang diutus, membawa wibawa Kristus sendiri. Menolak pewarta mereka sama dengan menolak Yesus dan Bapa. Ini mengingatkan kita untuk membuka hati pada sabda Allah yang disampaikan lewat orang lain. Kadang kita sulit mendengarkan, apalagi kalau pewartanya masih muda atau sederhana. Tetapi Allah bisa berbicara melalui siapa saja. Tugas kita adalah mendengarkan dengan hati terbuka. Bahkan dalam keluarga, Allah bisa berbicara melalui anak kecil yang mengingatkan kita untuk berdoa, atau melalui pasangan yang menegur dengan jujur. Bila kita menutup hati, kita kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Allah yang hadir dalam diri sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengingatkan kita akan 3 hal yang sudah kita renungkan bersama. Pertama, pertobatan adalah jawaban Allah, jawaban atas kasih Allah yang hadir dalam hidup kita. Yang kedua, semakin besar rahmat yang kita terima, semakin besar pula tanggung jawab kita di hadapan Allah. Yang ketiga,
Menolak pewartaan sabda berarti menolak Kristus sendiri. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, mari kita jangan seperti Korazim, Betsaida atau Kapernaum yang mengeraskan hati. Tetapi mari kita buka hati untuk bertobat, bersyukur atas rahmat Allah, dan mendengarkan sabdanya dengan setia. Dengan begitu, hidup kita sungguh menjadi kesaksian bahwa Yesus hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.